itu anaknya seseorang atau saudarinya seseorang. Dia berkata, benar ya Rasulullah. Dia sadar dengan akalnya. Dia sadar dengan akalnya, benar ya Rasulullah. Tetapi setelah itu dia masih berkata, tapi aku susah untuk meninggalkannya ya Rasulullah. Tapi aku susah untuk meninggalkannya ya Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah dipegang dadanya. Setelah dipegang dadanya, pandangan matanya memandang mata suci, mata mulia Rasulullah. Dan pandangan mata Rasulullah yang mulia dan suci itu memandang mata orang lelaki tersebut. Tiba-tiba di saat bertemu pandangnya orang mulia, terangkatlah orang tersebut. Tiba-tiba menitikkan air mata dan berkata, ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak akan lagi mau melakukan zina. Para ahli tasawuf, ahli tarekah menjelaskan bahwasanya itulah hikmah sambung guru dengan murid. Orang belajar tobat bisa dengan dirinya sendiri, akan tapi di saat dibantu oleh seorang guru lebih mudah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru yang sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mungkin ada orang yang berkata, enak sekali orang pada saat itu, di saat dia melakukan dosa yang amat besar, untuk tobat cukup datang ke Rasulullah. Tapi saat ini kan tidak ada Rasulullah. Jawabannya adalah, jika kita sudah sering hadir maulid Nabi SAW, kalau masih merasa Rasulullah tidak ada di hati kita, ini problem maulid kita, ini problem perkumpulan kita. Nabi Muhammad harus ada di hatimu. Itulah yang menghalangi dosa-dosamu, itulah yang menjauhkan dirimu dari dosa. Makanya para ulama dari masa ke masa mengajarkan kita bagaimana sambung dengan Nabi. Di samping itu sebab pengampunan dosa, juga sebab kita jauh dari dosa. Jauh dari dosa. Maka siapapun yang ingin kembali kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad, siapapun kita kebejatan, kerusakan, ayo datang melalui pintu Rasulullah. Kenalilah Nabi Muhammad, perbanyaklah membaca solawat, istighfar, solawat, kenali Nabi Muhammad. Semakin ada cinta di dalam hati seorang hamba, semakin jauh daripada kemaksiatan. Dikisahkan satu orang yang melakukan kemaksiatan sedikit saja dia anggap besar karena merasa dirinya sambung kepada Nabi. Diceritakan ada namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Ada salah satu anak muda umur 15 tahun. Ini cerita pungkasan penutup karena masih banyak di belakang nanti. Ada namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman adalah seorang anak muda yang biasa mengabdi kepada Rasulullah. Tha'labah bin Abdurrahman bukan Abu Tha'labah. Tha'labah bin Abdurrahman adalah anak kecil umur 15-16 tahun. Kalau zaman sekarang mungkin seperti ini loh, anak-anak muda yang senang maulidan ini. Anak-anak muda ini muda semua di depan ini, muda. Umurnya 16-15 tahun. Beliau sangat dekat dengan Nabi dan beliau senang kalau di masjid tidur di pintu yang menghadap ke pintu rumahnya Rasulullah, sehingga kalau Rasulullah keluar dia paling senang kalau pertama kali melihat Rasulullah. Seperti anak kecil, aku melihat Rasulullah yang pertama. Begitu cintanya dengan Nabi. Bahkan di dalam hatinya, kalau ada apa-apa aku akan bisa membantu Rasulullah. Kalau aku dipanggil Rasulullah, pengen aku bisa cepat datang. Makanya yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman itu kalau jalan tuh cepat. Setiap disuruh Rasulullah cepat, sehingga Rasulullah senang kalau menyuruh Tha'labah bin Abdurrahman pergi ke Abu Bakar sana, pergi ke Umar, pergi ke Ali. Beliau selalu berjalan dengan cepat. Alasannya apa? Kalau aku disuruh Nabi, aku ingin segera menyelesaikan, lalu aku bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam hatinya anak muda ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika diutus oleh Rasulullah, setelah diutus oleh Nabi Muhammad melewati perkampungan kota Madinah. Lihat wahai pecinta Nabi dan pecinta maulid Nabi, pecinta salawat kepada Rasulullah, lihat dan jadilah engkau Tha'labah bin Abdurrahman. Saat Tha'labah bin Abdurrahman melewati rumah-rumah perkampungan orang yang ada di Madinah, tiba-tiba saat itu melewati satu rumah yang tiba-tiba pintunya terbuka oleh angin. Angin menerpa pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, otomatis di sana ada kelambu yang tersingkap, dan di balik kelambu itu adalah wanita yang lagi mandi. Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman melihat pemandangan saat sekali, dalam riwayat marratan au marrataini, dia melihat sekali dan dua kali. Setelah itu dia sadar, aku ini diutus oleh Rasulullah. Bagaimana aku melakukan satu dosa, aku melihat yang haram, melihat aurat sepintas. Sekali dua kali, marratan au marrataini. Tiba-tiba beliau menangis. Setelah menangis beliau tidak berani pulang.
Tidak berani ketemu Rasulullah karena malu dengan Rasulullah SAW. Takut nanti ada wahyu turun yang menjelaskan tentang Tha'labah bin Abdurrahman. Beliau tidak berani pulang. Lalu beliau bingung, tidak juga berani pulang kepada ibundanya. Tidak berani pulang kepada ibundanya. Mau pulang ke ibundanya pasti nanti dicari oleh Rasulullah. Lalu dia pergi tidak tahu entah kemana, mengikuti langkah kakinya. Nabi Muhammad, lihat. Nabi Muhammad yang berada di masjid Nabi SAW menunggu Tha'labah. Mana Tha'labah bin Abdurrahman? Dijawab, belum datang ya Rasulullah. Di waktu sholat berikutnya, mana Tha'labah yang aku utus? Belum datang yang Rasulullah. Di hari kedua, ketiga, baru di hari ketiga Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, Umar dan Salman, kau cari Tha'labah bin Abdurrahman. Di Ubek di kota Madinah tidak ada yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Kata yang lainnya, namanya anak kecil ya Rasulullah, mungkin dia ya pergi main di sana. Kata Rasulullah, cari dia sampai ketemu. Tidak ada ya Rasulullah. Coba kau cari di antara bukit kota Makkah dan Madinah sana. Di sanalah ada Tha'labah bin Abdurrahman. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab ke tempat yang diisyaratkan oleh Rasulullah, dan di sampai tempat tersebut tidak ditemukan apa-apa dan tidak ditemukan siapa-siapa. Akan tapi setelah itu terlihat gerombolan terlihat satu yang bergerak. Setelah dicermati, itu adalah rombongan kambing-kambing yang bergerak begitu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mendekat, mungkin inilah Tha'labah bin Abdurrahman. Ternyata setelah didekati, itu adalah penggembala kambing orang tua, bukan Tha'labah bin Abdurrahman. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, bukan. Lalu di mana dia? Baiklah, yuk kita tanya kepada Pak tua ini. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, Bapak mohon maaf, Bapak pernah melihat ada anak muda di sini, umurnya 15 tahun, orangnya ceria, kalau jalan cepat, sifat-sifatnya disebutkan semua oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dijawab oleh orang tersebut, tidak, kami tidak menemukan anak muda seperti yang kau sifati itu, anaknya ceria. Akan tapi yang aku temui adalah di sana, di atas bukit sana, setiap sore turun ke sini ada anak muda, tapi bukan ceria wajahnya, tapi wajahnya terus penuh dengan derai air mata. Bapak tahu namanya? Saya tidak tahu, karena dia pun tidak mau berbicara. Hanya di saat menjelang maghrib dia datang ke tempat ini. Setelah terbukti tidak ada banyak orang kecuali hanya aku, dia mendekat, lalu aku kasih susu 1 gelas, kemudian dia naik lagi ke atas, dan begitu seterusnya, dan hampir 40 hari. Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman berkata, mungkin dia, mungkin juga bukan. Coba alangkah baiknya kalau kita tunggu, mungkin dia adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Cuman kata orang penggembala kambing, jangan di sini. Selagi ada orang selain aku, dia paling takut dengan manusia. Kalau ada orang di sini, dia tidak akan mau turun. Lalu bagaimana? Kata Sayyidina Umar. Kemudian kata penggembala kambing, kamu sembunyi di balik bebatuan. Betul, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman bersembunyi di balik bebatuan. Turunlah di menjelang maghrib, waktu maghrib turunlah Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian lelaki penggembala kambing memberi segelas air. Sayyidina Umar melihat dengan mata kepala beliau, sadar betul bahwasanya ini adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Lalu diteriaki, Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman kaget. Kemudian dia lari, dikejarlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, ada apa kau kesini? Aku diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Apakah telah ada wahyu turun mengatakan Tha'labah adalah ahli neraka? Tidak, aku tidak mendengar itu. Aku malu dengan Rasulullah. Lari ke atas, dikejar sampai ditangkap. Aku tidak mau pulang. Aku disuruh membawamu pulang oleh Rasulullah. Aku disuruh membawamu pulang. Tidak, aku tidak mau. Kamu harus pulang. Dipaksalah Tha'labah untuk pulang. Dinaikkan di kendaraannya. Di perjalanannya sakit, rupanya 40 hari Tha'labah hanya makan minum air susu saja, kurus, semakin hari semakin kurus, semakin hari semakin kurus. Dibawalah pulang. Di perjalanannya sakit, karena di perjalanan sakit maka Tha'labah bin Abdurrahman diampirkan dulu ke rumah ibundanya, tidak dibawa ke Rasulullah langsung, dibawa kepada ibundanya. Sampai ke tempat ibundanya, disampaikan kepada ibundanya. Kemudian Sayyidina Umar datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah menemukan Tha'labah bin Abdurrahman, tapi dia dalam keadaan sakit ya Rasulullah, bagaimana? Perlukah aku bawa ke sini atau bagaimana? Rasulullah seketika menjawab, tidak, aku yang akan datang kepada Tha'labah. Datanglah Rasulullah kepada Tha'labah bin Abdurrahman. Datang kepada Tha'labah bin Abdurrahman, Tha'labah menangis ketakutan. Kemudian lemes lemah lunglai. Kemudian Sayyidina Rasulullah
duduk di samping Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian kepala Tha'labah bin Abdurrahman diangkat di pangkuannya Rasulullah. Alangkah indahnya keadaan seperti itu. Kalau kita bisa dipangku oleh Rasulullah, Tha'labah bin Abdurrahman dipangku oleh Rasulullah. Tapi di saat seperti itu, lihat ini pendidikan mulia. Dipangku oleh Rasulullah, merasa tidak pantas, lalu berkata, ya Rasulullah, turunkan kepalaku yang punya mata kotor ini dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah. Tiba-tiba kepalanya menggelundung, jatuh. Diangkat lagi oleh Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh tidak pantas kepala ini dari pangkuanmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad memegang Tha'labah dan bertanya, ada apa dengan engkau ya Tha'labah? Kemudian Tha'labah bercerita, ya Rasulullah, aku sungguh punya banyak dosa, aku malu denganmu ya Rasulullah. Ceritakan, ya Rasulullah, aku malu dengan itu semua. Aku sungguh tidak pantas duduk denganmu, karena selama ini orang tahu kalau aku dekat denganmu, dan engkau tahu aku dekat denganmu. Akan tapi di saat jauh darimu, mata ini melihat yang kotor ya Rasulullah. Sungguh aku tidak pantas duduk di sampingmu. Tidak Tha'labah. Lalu apa yang kau inginkan saat ini? Aku ingin diampuni oleh Allah. Engkau sudah diampuni oleh Allah. Engkau sudah diampuni oleh Allah. Engkau sudah diampuni oleh Allah ya Tha'labah. Tha'labah senang. Ya Rasulullah, di antara kulit dengan dagingku seperti ada semut yang merayap ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Tha'labah, itu tandanya ajalmu sudah dekat. Itu tandanya ajalmu sudah dekat, maka ucapkan Tha'labah, asyhadu an la ilaha illallah. Ditalkin langsung oleh Rasulullah, sehingga Tha'labah bin Abdurrahman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu menutup mata di pangkuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad yang memandikannya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad yang mengantarkan jenazahnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di saat Rasulullah mengantarkan jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman, Rasulullah berjalan dengan ujung kaki jemarinya cincit. Sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, makan muasa, tempat luas ya Rasulullah, kenapa kau jalan seperti berdesak-desakan? Rasulullah menjawab, demi Allah, malaikat pada turun memenuhi tempat ini sampai aku hampir tidak punya tempat untuk memijakkan kakiku untuk Tha'labah. Malaikat turun untuk Tha'labah. Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana buah daripada cinta kepada Rasulullah? Cerita pendek ini bisa syarai tahunan, nggak selesai-selesai. Orang ngaku cinta Nabi, bermaksiat tidak malu, mengaku dekat dengan Nabi. Tha'labah bin Abdurrahman hanya melihat sesaat aurat, merasa kepalanya tidak pantas di pangkuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan dosa kecil, merasa besar karena takut tidak bisa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah daripada cinta Tha'labah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat, Nabi Muhammad mencari. Nabi Muhammad mencari. Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad memangku, Nabi Muhammad mentalkin, Nabi Muhammad memandikan, Nabi Muhammad mengantarkan jenazahnya, dan nanti ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis yang sangat benar, majlis sambung hati dengan Nabi. Akan tapi ingat, jadilah Tha'labah bin Abdurrahman. Jadikan pengakuan kita cinta kepada Nabi menjadikan kita takut bermaksiat. Kalau bermaksiat segera menyesal karena takut tidak bisa bertemu dengan Nabi. Sebab semua jenis kemaksiatan yang pernah kita lakukan bisa menjadi sebab kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita setiap hari melakukan dosa, artinya setiap hari kita membuat hijab antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah Maha Pengasih, ada pengampunan Allah. Maka dari itu yuk kita memohon kepada Allah sambil kita meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah, membaca salawat, membaca sejarah Nabi, menghadiri majelis maulid, kumpul dengan para dzurriyyah Nabi, ulama Rasulullah yang mengenalkan cinta kepada Nabi. Selebihnya adalah kita memohon ampun sebanyak-banyaknya. Adukan kepada Allah semua dosa, jangan ditutupi sedikit pun. Sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni, sungguh indah kita nanti di akhirat, tidak membawa beban itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Allahumma ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, kami berkumpul di tempat ini karenamu dan karena kekasihmu Nabi Muhammad. Kami
mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini mukaddimah perkumpulan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan pertemuan ini mukaddimah pertemuan kami kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rindukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut dengan dosa-dosa yang kami lakukan itu menjadi kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan berikan kepada kami kesadaran ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu. Banyak di antara kami dan kami sendiri ya Allah merasakan banyak dosa yang kami tahu kalau itu dosa ya Allah, tapi kami masih sering melakukannya ya Rasulullah. Ya Allah, kadang demikian kami mengaku cinta kepada Nabi, sementara hati kami jarang ingat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Semua yang ada di sini ya Allah, kami takut alam barzahmu ya Allah. Ada dosa di mata kami ya Allah. Kadang mata kami melihat yang haram, kadang lidah kami mengucapkan yang haram ya Allah. Telinga kami dengar yang haram. Anggota tubuh kami ya Allah sering kami gunakan untuk yang Kau murkai ya Allah. Maka kami mohon di malam mulia ini, ampuni kami semua ya Allah yang mendengar suara ini, baik yang hadiri majlis atau yang ada di kiri kanan majlis ini, yang mendengar suara ini, yang tidak mendengar suara ini. Kami mohon ya Allah, buka pintu maaf untuk kami. Ampuni kami semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut hukuman-Mu. Kami takut di padang mahsyar. Kami takut di padang mahsyar. Kami ingin kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sementara yang membawa dosa di padang mahsyar akan tertinggal dari rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ampuni dosa kami saat ini ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari segala dosa dan nista. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini, perzinaan yang busuk itu ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina dan mukaddimah zina. Dan kami mohon, jika ada di antara kami yang ada di sini atau yang mendengar suara ini, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran, ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, tidak terhinakan di masyarakatnya. Tutup aib mereka di dunia dan tutup dosa mereka di akhirat sehingga tidak Kau siksa. Bencikan mereka, bencikan kami dengan zina ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha tahu. Jangan biarkan ada di antara kami terus larut dalam zina. Jangan sampai ada di antara kami yang terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Ya Allah, Kau maha tahu tentang kami. Ya Allah, jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat ya Allah. Yang ada di majlis atau yang di luar majlis ini ya Allah, jika ada di antara mereka hamba-Mu yang pernah meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka Kau hukum ya Allah. Kami tidak rela jika mereka Kau siksa ya Allah. Sungguh jika ada hamba-Mu yang tidak salat di luar sana, bukan karena mereka ingin menantang-Mu ya Allah, karena mungkin mereka tidak mengerti, belum terbiasa, maka kami mohon ampuni mereka, berikan kesadaran dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu yang Kau hukum gara-gara salat ya Allah. Ramadan menjelang, jadikan kami semua ahli puasa di bulan Ramadan. Jadikan kami hamba yang Kau bebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-Mu ya Allah yang mendengar suara ini, baik yang di sini atau di luar sana, jika ada hamba-Mu di tahun-tahun lalu sering meninggalkan puasa bulan Ramadan, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, dan jadikan di Ramadan yang akan datang menjadi ahli puasa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba ya Allah, dari riba ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba ya Allah, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan ampuni mereka dan bukakan untuk mereka pintu rizki yang halal penuh berkah yang menghantarkan kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari menggunjing kepada sesama kami, jauhkan kami dari menggunjing sesama kami, dan
dan jauhkan kami dari penyakit hati, jauhkan kami dari dendam dan kebencian. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang berbuat salah kepada kami, jika ada hamba-Mu yang menggunjing kami, jika ada hamba-Mu menfitnah kami, jika ada hamba-Mu yang berbuat zalim kepada kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Kami tidak ingin mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dendam ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai karena-Mu. Pendidikan dari kekasih-Mu Nabi Muhammad, tidak ada permusuhan, yang ada adalah keindahan dan keindahan dan keindahan. Dan kami mohon ya Allah, ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya ya Allah, padahal kami tahu dan sadar kalau itu dosa ya Allah. Ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya ya Allah. Dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari dosa itu dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, dan bencikan kami kepada zina itu, kepada dosa-dosa itu, kepada segala dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami semua ya Allah. Ya Allah, sesaat dosa dengan mata kami, anggota tubuh kami ya Allah, bahkan mungkin lintasan-lintasan hati kami ya Allah. Ya Allah, maka kami mohon ampuni kami semua ya Allah. Jangan Kau sisakan sedikit dari dosa-dosa ini. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang indah di rumah tangga mereka, dengan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon cintakan kami kepada guru-guru mulia kami ya Allah. Cintakan kami kepada guru-guru mulia kami ya Allah, dan kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kedekatan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Dan makmurkan majlis ini ya Allah, dan menjadikan majlis ini majlis dunia dan akhirat ya Allah, majlis dunia dan akhirat. Dan kami mohon kelak ampuni ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon ya Allah, kelak di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat Kau mencabut nyawa kami telah Kau ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, ampuni semua ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami. Dan kami mohon kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, saat itu ya Allah, kami mati dalam keadaan Kau cabut nyawa kami dalam keadaan sujud dalam salat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami ingat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berzikir. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran. Kami ingin mati husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu.